alat monitornya seperti ini. Ini ya namanya itu Geotron, mereknya Geotron. Terus jenis magnetometer itu proton magnetometer. Sebenarnya magnetometer itu ada dua jenis. Ada yang proton magnetometer sama flux gauge. Kalau proton itu dia menggunakan sensor. Ini. Itu. Modelnya G5. Ini tampilannya kan sama seperti yang kemarin di PPT. Itu ada 5 tombol utama. Itu ada angka, terus clear entry, store, menu sama read. Lalu yang ini konektornya, gitu. Port konektor. Nah kalau kalian lihat di sini tuh ada tiga male dan 3 female. Nah ini nanti disambungkan dengan sensornya. Sensornya itu ada di dalam tas ini. Ini sensornya. Oke, ini sensornya. Nah, sensor juga sama. Dia juga punya konektor yang bentuknya male, 3 male dan 3 female. Yang mana nanti disambungkan ke monitornya. Oke. Untuk cara nyambungkannya seperti yang dijelaskan kemarin, ya sesuai sama kalau yang female ya dia disambungkan ke male, kalau yang male disambungkan ke female gitu. Ini kalian tinggal pastikan dulu Anda memposisikannya male di sebelah mana, female sebelah mana. Jadi kalau saat masukin dia langsung gitu. Gitu. Kalau semisal kalian nggak merasa tidak pas gini, jangan dipaksakan untuk menekan. Paskan dulu, paskan sisinya sebelah mana gitu baru. Kalau nggak pas jangan dipaksakan. Jadi kan tampilan awalnya udah kelihatan loh, gede misalnya. Ini gitu awalnya. Nah, dia akan otomatis nyala. Jadi setelah kalian sensor ini kalian tancapkan, dia otomatis nyala alatnya. Cara matikannya, dia tinggal dicabut juga. Gitu. Otomatis. Gitu. Jadi ibaratnya konektor ini, port ini tuh sumber kehidupannya dia. Gitu. Nah, jadi makanya jangan macam-macam sama konektornya. Kalian harus jaga konektor ini biar bersih. Kalau kenapa ya ini alatnya bisa nyala, nggak bisa dipakai. Gitu. Kenapa? SOP yang pertama itu adalah kabel ini nggak boleh kena nyentuh tanah. Gitu. Itu diperhatikan buat besok simulasi. Siapapun yang nanti bakal jatuh ini ke tanah ada konsekuensinya. Posisi. Soalnya ini nambahin info juga kan misal namanya kabel ini tuh kotor, itu kabelnya ntar rusak ya. Jadi yang kita nggak bisa cuma beli kabelnya aja, jadi belinya langsung sama sekalian yang sensornya juga. Gitu. Makanya jangan sampai gimana sih kabelnya. Gitu. Oke. Terus di sini di satu koper ini itu ada 6 tiang. Ada 6 tiang. Nah, 6 tiang dengan 5 tiang ini sebagai penghubung. Yang satu tiang ini yang ada hitamnya ini digunakan untuk yang paling bawah. Jadi dia itu sebagai kakinya. Jadi kalau kalian nyusun, pastikan yang ini itu ada di paling bawah. Yang untuk nopang. Jadi kalian jangan masang ini semua, terus kalian ini sebagai nopang itu jangan. Nggak boleh. Nah, untuk kalian mau pakai berapa tiang itu bebas, tapi pastikan lagi base sama rover itu sama tingginya juga sama tiangnya seperti itu. Kalau misal 4 ya sini 4. Kalau misal dari titik pertama kalian 4 ya seterusnya 4 terus. Jangan ditambah-tambahkan. Oke, mungkin ini sekalian dijelaskan untuk cara pemasangan untuk alat dari alat magnetik ini. Oke.
Jadi alat ini kalian harus pegangnya benar-benar dua. Masukin. Nah, ini pertama, nah ini yang sebagai operator ya. Ini dipegang, ya dia pegang gini. Nah, pastikan tali-tali dua tali ini dia keluar semua. Oke. Dan pastikan alatnya ini, tulisan ini dia menghadap operatornya karena dia sebagai pembaca. Lalu tas yang tadi, tas untuk yang sensor itu ditaruh di atas, ditaruh di sini. Nah, lalu teman itu digunakan untuk ini, membantu ini, untuk masang alat di operator. Jadi ada dua yang perlu diikat itu, atas sama bawah. Lihat nih ya, untuk pemasangannya ini kan ada dua nih. Ini kalian pasang dulu dari bawah semua, masukin dari bawah. Terus kalau udah masuk semua ke atas, yang paling bawah ini masukin lagi, jadi ngelewatin. Nah pastikan udah kencang, jangan sampai lepas. Ke bawah. Oke. Pas. Oke, kalau sudah terpasang masih aman. Tapi nanti saat kalian bawa alat ini itu harus digendong. Jangan dibiarkan gini. Meskipun kalian berjalan itu tetap digendong terus. Tidak bisa. Karena siapa tahu kalau pas kalian jalan jatuh gini, bisa jadi putus kan. Oke. Oke, setelah itu kalau kalian sudah pasang alatnya, ini baru sensornya kalian pasang di tiang. Ini di pas dulu. Ini udah. Nah, yang diputar itu tiangnya, bukan sensornya ya. Jadi yang diputar itu adalah tiangnya. Beda ya sama Ini dibawa seperti ini. Ini untuk sebagai rover. Jadi kalau saat kalian ingin ukur, contoh, ukur. Nah, pastikan dulu titik potnya sesuai atau belum. Kalau nggak sesuai, jangan dipaksakan. magang. Ada Mas ya? Ayo. Aduh. Aduh. Nah, oke. Good day. Nah, kalau sudah kalian udah bisa untuk mulai. Untuk urutannya sama seperti kemarin. Iya, Pak. Nah, dan jangan lupa kalau setiap kalian ukur ini ditutup. Kalian ukur gini. Kalau misal saya dari sana ya kalian arah sana gitu. Tapi katanya harus digendong. Ya iya ini gini. Oh iya. Nah biasanya tuh butuh dua orang, kenapa? Ya satunya buat operator ini, satunya buat yang megang ini. Ya kan nggak mungkin ini gini, gendong terus tangannya satu kan nggak. Iya. Makanya pakai temennya satu lagi. Tuh.
kan udah dapat datasheet ya? Ya. Nah, di datasheet itu kalau yang udah dikirim tadi itu di sini tuh ada yang nanti kalian pegang di lapangan datasheet ini. Di sini tuh ada stasiun, datum, sinyal, jam, menit, detik, terus UTMX, Y, elevasi sama H pengukuran. Nah, biasanya yang ditulis itu ada di stasiun sampai waktu plus H pengukuran. Sama untuk UTMX sama Y ini sebenarnya opsional. Kan tulis langsung di lapangan juga bisa. Tapi kalau kalian udah nyatet di GPS atau harus kan kalian tandain itu. Terus kalian tulis lagi di setelah pengukuran itu boleh. Tapi intinya untuk yang datasheet lapangan itu idealnya seperti ini. Nah, yang diukur itu yang dibaca itu pertama dari operator itu adalah apa? Itu. Coba contoh kita read. Tuh, modelnya Nah, di sini tuh kan kalian kemarin kan sebelum nge-read data itu kalian harus setting modenya dulu. Nah, karena ini rover, maka mode yang kalian pilih itu yang mode manual. Nah, terus setelah mode manualnya kalian bisa yang video bisa deket sini nggak apa-apa sih, biar kelihatan hasil pembacaan nih. Nah, di sini kan ada hasil pembacaannya setelah kalian proses reading data kan. Nah, di sini ada tanggal, ada tanggal, ada bulan, terus ada jam, detik, sama menit. Kemudian ada sinyal juga. Kemudian ada ini nilai magnet, medan magnetnya. Kemudian ada status baterai, line, sinyal, sama yang selisih nilai magnet sebelum sama yang sekarang pengukuran gitu. Nah, terus kan di datasheet tadi itu ada ini ada titik kan, ada stasiun. Nah, kemarin kan aku udah bilang kalau pas kalian akuisisi itu sebenarnya nggak usah setting stasiun di sini tuh nggak apa-apa, karena kalian udah bawa kertas datasheet kalian gitu. Makanya kalian tulis manual di sini. Makanya di sini tuh kalian nggak perlu atur stasiunnya gimana sama lainnya, itu tetap aja. Makanya di sini meskipun kalian ngukur di sini, di situ udah pindah-pindah, nanti tulisan line sama stasiunnya itu tetap satu gitu. Nah, stasiun ini yang pertama, stasiun itu adalah titik kita pengukuran. Kan kita titik pengukuran kan pasti punya titik itu titik keberapa. Nah, biasanya itu kita bikinnya 1.1 gitu. 1.1, 1.2, 1.3 gitu. Maksudnya apa? Bisa jadi itu saja juga bisa kalian ubah-ubah. Bisa jadi 1 strip 1, strip 1, strip underscore 1 boleh. Biasanya itu adalah kayak contoh kelompok 7 titik pertama itu 7.1 seperti itu. Atau ada pengertian lain 1.1 tuh line 1 titik ke 1 itu bisa. Boleh. Untuk sementara mungkin kita bisa bikin perjanjian adalah dia untuk kelompok titik terus kelompok titik terus ke berapa. Contoh kelompok 5 berarti 5.1, 5.2 kayak gitu. Itu untuk stasiun. Untuk datum itu bisa dibilang iterasi. Di satu titik itu berapa? Contoh, stasiun 5.1. Pengukuran pertama itu datum 1. Terus pengukuran 2, datum kedua. Pengukuran ketiga, datum ketiga gitu. Dan seterusnya. Untuk satu kali pengukuran itu untuk iterasinya itu bisa lebih dari 3. Gimana kita bisa nentuin iterasi itu seberapa banyak? Itu adalah yang sudah dijelaskan kemarin, satu titik itu setidaknya punya 3 iterasi yang nilainya mirip. Contoh 41,5 iterasi pertama, iterasi kedua 41,6,
iterasi ketiga 41,4. Itu kan cuma selisih 0,1. Itu kalau kalian sudah dapat 3 iterasi dengan nilai yang seperti itu, kalian bisa lanjut. Tapi kalau misal nih 3 iterasi nih, iterasi pertama 41,1, iterasi kedua 42,5, iterasi ketiga 41,5. Kan ada untuk iterasi kedua kan 42,5, selisih 1,5. Itu nggak bisa dianggap nilai itu mendekati. Seperti itu. Paham nggak? Enggak, Paham ya? ulangi coba. Jadi selisih antar iterasi itu maksimal itu 1. Satuan ya, 1. Jadi 41,5 maksimalnya 42,5. Oh, 40,5. Atau 40,5, bisa lebih bisa kurang. Kalau lebih dilanjutkan sampai iterasi kan? Sampai sedapatnya, sampai kalian dapat modus. Modus ya. Yang kalian cari itu modus ya. Gitu. Jadi kalian bisa jadi satu titik kan bisa iterasi 9 kali, itu bisa jadi. Dan itu bisa kalian tulis itu sebanyak ini. Jadi kalian siap-siap dataset kalian itu panjang, banyak kertas gitu. Karena satu titik itu bisa jadi 9 iterasi gitu. Karena kalian tujuannya untuk dapetin modus. Gimana modus itu pasti itu nilai sebenarnya di titik itu. Kayak gitu. Itu untuk datum. Lalu ada sinyal. Sinyalnya juga ada tertera di sini, S. Sinyal itu artinya kekuatan dari ini. Biasanya sinyal itu dipengaruhi sama benda-benda di sekitarnya. Contoh, ini sinyal berapa ini? 3. Kalau kemarin nyoba aku di dalam lab itu sinyalnya 0. Kenapa? Karena kondisi di sekitar lab itu banyak benda-benda besi, banyak magnetiknya dan lain-lain. Contoh yang mempengaruhi yang pertama, ini sebagai SOP kedua kalian saat megang rover, nggak boleh bawa HP. Oke, pastikan kalian nggak bawa HP. Ini masih bawa, jadi masih nggak boleh harusnya. Posisi tes sih. Jam, nggak boleh pakai jam. Sabuk nggak boleh. Apa? Pakai training nggak Pakai apa-apa. training boleh. Apa? Masih? Boleh pakai training. Celana pendek. Kalau biasanya kami kalau misal nggak ada training atau karena medannya takutnya kalau pakai training malah lebih membahayakan kami, sabuknya kami ganti pakai raffia. Bisa. Training ya. Nyantai. Kancing celana kan biasanya. Iya. Ya berarti cari kancing celana yang ada plastik kan ada itu. Potong sih. Aduh. Selama nggak terlalu besar itu nggak masalah, kan kacamata biasanya juga ada. Pakai behel nggak boleh mas ya? Ya beres kan masih ada. Di sini wis ndak iso. Pokok intinya Tidak besi bisa ya. mas ya. Besi, meskipun kan aluminium foil boleh, karena ini sendiri juga aluminium foil ini sebenarnya. Jadi nggak masalah. Tapi pastikan besi, yang benar-benar mengandung besi. Dan tidak ada kandungan magnetik yang besar. Biasanya yang paling besar itu di HP, jadi hati-hati kalau bawa HP. Radius antara itu sama barang-barang situ kurang lebih 5 meter. Jadi kalau kalian ini rover kan di sini nih, dataset kan untuk dia baca ini kan, jadi kurang lebih dia harus cari jarak di sini. Jadi yang rover dia teriak. Terus ini ada jam, menit, detik. Jam, menit, detik itu kalian baca di sini. Itu ada juga. Yang sudah kalian sesuaikan sama jam kalian. Jam aktual. Terus langsung ke H pengukuran. Oke, aku mau nambahin dari Mas Irfan. Nah, pas saat kalian ngerit nanti tuh kalian kan butuh iterasi kan, butuh pengulangan. Nah, di pengulangan itu kalian nggak usah setting lagi ke awal kayak setting auto dan lain-lain. Nah, kalian ntar misal di titik ini kalian ngerit dapat sinyalnya tadi aku udah nyoba itu 3. Terus kalian tuh kalau mau dapat iterasinya lagi itu kalian tinggal pencet read langsung aja. Terus aku ini udah nyoba sinyalnya ganti 4, soalnya pas 3 tadi kan aku masih bawa HP tuh.
Nah pas HP ku udah tak kasih ke Mas Wahyu, sinyalnya udah naik jadi 4 gitu. Nah terus ntar pas kalian pindah titik, kalian tinggal apa namanya copot ininya. Ini nih. Oh, si Nah, sensornya. ya, ntar kalian copot terus kalian lagi copot. Aduh, remedi. Menarik. Waduh. Aduh. Ayo. Magang wes. Ayo. Posisi wes. Saya mungkin untuk contohin coba ngeritnya tuh di bawah aja biar kelihatan semua. Jadi untuk operator tuh kayak gini megangnya. Ya, biar nggak biasanya teman-teman yang bawa gini tuh kurang lebih nanti setelah dari aku sih agak gini lah. Berat banget. Nah, biasanya buat ngimbangin. Ini kan di sini ada botol nih. Ada botol, ada tempat ini nih. Ya. Juga buat minum. Lagi nanti buat. Tapi bisa minum. Hah? Minum bisa. Pakai selang. Ya, Kan ada konco tadi ya. Mandiri lah. Mandi. Mandiri lah. Wah. Oh iya. Hey, hey. Mas. Tanya dong. Iya. Pas yang buat sensor kan andai kata dipegang ngaruh nggak? Diam. Jadi pas ngerit itu nggak boleh tiang-tiangnya digerak-gerakin tuh nggak boleh. Jadi kalian harus jaga komunikasi sama yang teman kalian di megang tiangnya. Jadi aku udah pencet read gitu yang ini diam. Kalau readnya udah selesai kalian boleh ngomong. Selesai. oh ya sama lagi. Ini tiang ini harus benar-benar dijaga. Nggak boleh kalian gerak kayak gini. Nggak boleh. Kalian bawa juga, kalian bawa kayak gini nggak boleh. Waduh. Jadi harus benar-benar gini. Kalau merasa kalian kalau terlalu panjang ya berarti kalian gerak kalian lepas saja. Kan kecilin gitu. Tuh. Mungkin ini sekalian ngasih peraga ya untuk depan. Oh coba ini sekalian nih. Ben kono gambaran. Sini mas. Ini rover sih kan. Ya rover sih. Ini bro. Ini. Nanti mau lingguing ini kan. Siap dulu siap. Ada lagi. Ini gak boleh digigit. Maksudmu bolo? Asli piye bolo? Dikit-dikit. Horizontal ngono. Ini bisa Jadi PS dong. CPU ini. Pas ada dua. Enggak apa-apa sih yang toh. Pas ada dua itu. Mas katanya sensornya nggak boleh diginiin mas. apa? Itu. Ini loh. Saat ngukur. Oh saat ngukur. Sama posisi. Mas Andi push up. Kalau kayak gitu kan nggak mungkin koper. Ya makanya tuh. Tahun lagi sih. Kalau dia mana mang diri. Kalau dingin no. Oh. Kalau dingin otak. Yo. Pas ada dua. Ya kau lah tuh minuman. Waduh. Balik ya? Kocok dulu sebelum minum. Udah rover. Oh iya udah anyar loh. Tuan nomor saya. Sensor. Itu beda. Satu dua. Pas ada dua. Itu beda. Kalau saya Pas satu. yang baru. Tiangnya barang kayak tiang rover. Nyala ya? Campur. Campur. Tuker-tuker. Isi apa mas? Mas. Sama aja. Ini mau dipakai rover-rover. Begini. Perbedaannya kan cuma ngatur ini kan. Spiral. Mas kalibrasi jam ini sama jam ini kapan? Pokok apa kalibrasinya? Iya, Awal-awal nyesuaiin. awal banget. Oh, awal banget, pas nyeting. Iya. Apa? Pengen beli.
Sing diputer tiange. Yang ini. Tiang. Sensore puteran. Iki gawe iki gak kena teater jam sing iki. Apa? Jam sing iki gak kena teater. Berarti disesuaikan kan jam iki. Loh, ini yang Iki jadwal. jadwal. Bisa. Saat ini kayak itu. Kalkulator mah. Nah, Mas. Remedi. Sinyal. Ayo Mas, cocok makan Mas. Aduh, siap. Seisi iki masane. Wis lewat Mas. Masuk. Lewat. Bapakmu. Oke, udah. Oke. Urutannya ya, pertama ya. Ada yang masih ingat? Pertama-tama Yang pertama setting apa? Ya, oke, setting rover. Setting rover awalnya apa? Manual. Awalnya. Oke. Pertamanya ya, sebenarnya yang pertama itu yang setting. ya tau mas. Settingnya itu kita langsung barengan sama base. Oke aman kita. Kenapa barengan base? Karena pertama kita ingin mencocokkan pertama waktu. Waktu base sama rover itu harus sama. Jadi ini kita sekarang setting langsung sekaligus rover sama base ya. Iya. Ya, yang base itu ini karena dia kan ada di sini, yang rover. Kelihatan nih. Oke, yang pertama itu adalah setting waktu. Di sini ada set clock. Berapa itu mas? Ini ada set clock. Ini kalian di sini langsung pencet 8. Terus kalian read. Nah, itu kalian masukkan tahunnya langsung 2023. Sekarang. Bulan 10. Terus kalian read. Terus hari Tanggal piro iki, Mas? tanggal 20. 20 mas. Terus jam, sekarang jam berapa? Sama. Jam 16.42. Jamnya ini harus patokan satu aja, jangan banyak. Kan ada yang lebih. pasti sama jam apa? Jam apa? Jam apa? Jam 16.42. 16.42 berarti 16 jam dulu. 16. Sik, Bang. Read. Menitnya 42. Read. Nah, itu harus bareng, ngeritnya juga harus bareng. Terus. Nah, Wis. kalau sudah sampai apa namanya menit 42 kan menit kalian read, dia otomatis bisa kembali lagi ke menu awal kan dianggap set clocknya udah sesuai. Oke. Mencetnya bareng nih. Read bareng. Ya, read sama ini bareng-bareng. Set. Oke, setelah itu Jomblo. kalian setting modenya. Mode base mana, mode yang untuk rover mana. Untuk sementara kita bikin settingnya sama-sama dulu. Ini kita setting base dulu, karena kan yang biar ada dua alat yang bareng bisa bareng gitu. Oke, kita coba setting mode apa untuk base. Ini ke mode sama dengan 7, berarti kita milih 7. Lalu di sini ada tulisan read, manual atau auto. Nah, di sini kita masukkan auto. Karena base kan dia untuk tujuannya dia ngambil data terus menerus dan interval tertentu kan. Kita mau ambil mode auto. Berarti kalau ini manual satu. Nah, di sini diminta masukkan time interval. Interval waktu dalam pengukuran itu berapa lama. Nah, ini kalian bisa masukkan dalam bentuk menit atau detik. Menit. Nah, yang udah dijelaskan Mas Wahyu kemarin, ada yang masih ingat kapan kita menentuin menit, menitnya? kapan detik. Tergantung jarak pengukuran rover kalian titik itu tuh berapa lama. Sementara kita masukkan detik aja dulu. Oke. Detik, karena kan kita ingin lihat gimana sih dia proses ngambil datanya itu otomatis kayak gimana gitu. Oke, tapi untuk besok kalian ambil menit saja, 1 menit. Ini kita nyontohkan untuk detik aja. Detik, second. Nah, ini kita masukkan time intervalnya. Kita masukkan 15 detik aja. 15 detik mas. 15 nih. Oh malah. 1 menit aja. Untuk nanti kalian 15 besok detik kan? Iya. pengukuran 1 menit, tapi untuk sekarang 15 detik. Terus nah, otomatis kembali ke menu. Oke, setelah setting mode, kita selanjutnya adalah kita tune.
Tune itu tujuannya tuh dia tuh untuk memberikan nilai referensi medan utama magnetik di lokasinya. Biasanya kalian bisa lihat di IGRF. Kemarin IGRF terakhir kalian lihat nilainya berapa? 45.000. Ya kan? Ya sekitar 45.000 itu dalam bentuk nanotesla. NT. Nah, ini nanti kita ubah. Di sini biasanya dia mintanya berupa mikrotesla. Berarti kita ambil 45 aja. Nah, untuk tune kita masukkan mode manual. Kita masukkan mode manual aja. Entah base atau ruffle kita masukkan mode manual. Kita 0. Bedanya sama auto, Mas. Kalau auto dia bakal tiba-tiba dia bakal ngetune lagi ketika dia dapat nilai yang jauh gitu. Nah, itu takutnya kalau kalian ngambil auto, ntar takutnya rovernya itu pas ngukur nilai berubah terpaut jauh gitu. Mending manual aja. Jadi dia referensinya benar-benar sama gitu. Kita masukkan manual 0. Nah, di sini kan dia minta mikrotesla. Jadi kan tadi kan contoh kalau nanotesla tadi kan 45.000 berapa nanotesla. Ini kalau mikrotesla tadi 45. Kita masukkan nilai 45. Nah, 45. Oke, siap. Oke, Ingat ya. Siap. Tadi mode apa? Manual ya? Manual. auto Base. Apa? auto 5%. Ya, 45-nya aja. Ya, selanjutnya nggak bisa koma. 45, ambil 45-nya aja. Angkat satu banyak. Oke, kalau ini kita read. Nah, kalau yang auto, dia ciri khasnya tuh bener nih. Synchronize. Tulisannya di sini. Oh, ini udah Nah, ini keluar. udah muncul nih. Ya, ente. Nah, ini kalau bisa kalian lihat, kalau muncul tulisannya gini sebenarnya. Tulisannya. Ini ada tanggal, waktu, jam 47.15. N itu data ke. Baca ke. Contoh N ini N34, berarti dia data ke 34. Itu nggak sama, Mas. Nah, kalau situ mungkin data masih data ke 1. Enggak, 38. 38. Oh, sama belum dihapus yang yang dulu. 34. Terus S ini sinyal. NT ini nilainya, pengukuran. Yang bagus di atas 5 ya, Mas. Terus yang perlu kalian perhatikan lagi itu adalah di BAT atau baterai. Baterai ini pastikan dia angkanya harus di atas 16. Kalau kalian sudah dapat nilai udah 16 udah di bawah udah 16 atau di bawahnya, pengukuran dihentikan. Nggak bisa dilanjutkan karena dia bakal mempengaruhi nilai kalian sama kinerja alat ini. Merusak. Baterai healthy ngurus. 16,9. Oke. Itu ini sekarang baterainya 18,8 volt. Itu berapa? 18,3. 3. 18,9 yang base. Yang base 18,9 itu 87. Yang rover itu 18,7. 87. Kenapa? Tahan berapa lama? Kalau kemarin kami kultur 1 hari tahan. Dia cuma turun 1 volt aja. Yang penting di waktu ngecasnya. Waktu ngecasnya harus 2 kali waktu pemakaian. Jadi misal kalian makainya 8 jam berarti ngecasnya 16 jam. Gue bisa ndak. Jadi kemungkinan besok yang kelompok terakhir itu ngecasnya ditinggal di rumah. Jadi ini setelah kalian selesai pengukuran 1 hari itu, kalian sudah selesai langsung kalian cas full 1 hari, 1 malam itu buat besoknya. Nah, ini kalau mode auto dia otomatis ini. Coba kalian lihat ini. Ini kan sekarang 41 nih. 15 detik. Tiba dia kayak mati terus nyala lagi. Tunggu dulu. N41 ini. S yang bagus mode di atas auto. 5 kan, Mas. Iya. Dia 5 di atas 4. 5 Maksnya 9. ya maksnya 9. Itu auto. Wih, ganti cepet anjing. Wih. Ya langsung cepat. Tergantung ini apa namanya? Intervalnya tadi. Ayo. 15 detik atau 1 menit gitu. Tuh, nanti kalian bisa coba aja. Oke, kalau kalian udah nih pengukuran kan base kan bakal nyala 1 harian. Kalau sudah selesai nih, kalian tinggal langsung ke menu saja. Pencet menu. Terus wait. Yang tengah duh magang ya. Ngelek. Di tengah coba. Pingin munggah. Bentar nanti nilai. Store.
Wah, ono problem iki. Didol Dan mana nanti nilai sih. Berapa? Nah, mau ganti nilai mau. Tapi pas iki orang ganti nilai. Apa perlu direset gitu? Oh, bisa di reset. Jadi cara ngerisetnya itu adalah kalian ini kalian mencet 6. 6. Tapi pastikan dulu data kalian udah kalian ambil semua. Udah dicatat. Jadi kalau auto kita ngambil pakai ini software. Jadi kalian nggak untuk auto kalian nggak catat manual di dataset. Berarti tadi yang langsung ketemu 34 itu gimana? Itu sebelumnya memang belum dihapus. Kan ambil itu. Nggak berubah. Berubah di. Hah? Jadi kan Pancet. Ngehang balik. terlepas. Cabut di. Alat lama ini. Bisa kalau ngehang ya caranya dicabut, tapi itu jangan sering-sering. Ngabutnya iki yo. Untuk kabel. Oke. Yang dicabut iya nih, jangan kabelnya. Terus coba di. Duh, magang meneh. Mau penak lo ya. Wah, sih. Aduh. Itu pas, Bro. Aduh. Coba, amit. Cul. Tak ceklan. Ndak didelok sih. Laki-laki ya andal harusnya. Aduh. Waduh. Esa. Gak usah bahas enggak boleh. Harusnya. Share ke YouTube loh Mas video. Nah, Waduh. Nice. Coba ritme. Rit. anjing. Settingin manual sih, auto. Oke. Saya coba itu. Duh, Oke. Panik ya. Settingin manual. Manual sih. Ganti mode. Kamu Jul. Enggak, Cabut sih. biasa iki. Oh. Praktek ono mobil bareng. Nice. Dihapus aja data. Jalan depan. Ya kelihatan Mas. Kan mulai bisa ada laporan. Di Jepara deh. Otomatis. Gede. Hari aja. Kata Excel bisa kan. Tapi kali yang masa Bisa Mas Ngambek Wahyu iki, alatnya bisa. ngambek. PN Ngambek, berarti Mas. alatnya ngambek, anjing. Alatnya ngambek. Sorry. Guru-guru tak kena nih kan. Ancane PN Mas. Ada juga. sing dikumpul. Oh enggak, base rover. Situ. Bukan enggak ada sing rover rover. Harusnya iso iki. Bisa ditun Mas. Cross check. Wis ditun. Wis ngambek cok mang yo. Omong udah kurma. Wis sinyal. Wis mari ya kemana iki? Anakmu miskom. Wis mari harus depan. Oh iki sing lawas ya. Iki sing anyar. Ayo runan 2000. Itu bi. Oh, 2000 pertama ya. 10 tahun. Terus menu. Seisi ku. Oh. Minimal bener nih Me. Takdir mau. Oke, itu yang untuk base. Kalau yang rover, rover tinggal ngubah mode saja. Ini kalian kan ngubah mode 7. Terus ini manual. Kalian pilih satu. Pasang mana rusak. Ya. Kalian nggak perlu ngatur intervalnya. Saya tadi udah. Kalian manual kan berarti kan tinggal ngerit sendiri kan. Nah kalian tune lagi. Tune. Tetap manual. Masuknya tetap 45. Nah yang bedanya kalau yang manual tadi dia tampilnya measuring gitu. Kalau yang auto kan synchronize. Measuring. Nambah baterai ini. Nah kalau udah kalian ke menu. Terus kalau mau ngerit itu satu. Nah ini measuring. Tiga rekor. Terus measuring. Ya, jadi kalau setiap kalian ingin ngukur, tinggal ketik satu Tapi terus satu read. otomatis. Ini kan misalnya salah satunya ngehang,
itu base-nya tuh harus dihentikan dulu atau Enggak. gimana? Berarti tetap Oh, cuma ininya aja enggak? Cuma alatnya aja yang coba. Habis dalam keadaan apapun nggak boleh Nggak boleh. Ini kalau kalian misalnya kalian interaksi pertama udah dapat nih. Jadi kalian itu untuk ngucapin operator sesuai sama urutannya di sini biar nggak bingung. Kan di sini urutannya sinyal jam waktu berarti kan sinyal 4 nih. Sinyal 4 jam 16 menit 55.1. Nilai 44628.7,3 gitu. Jadi kalau kalian udah biasa kalian langsung 4 16 55 1 4628 7,3 gitu. Nah, tapi kalian perlu terbiasa seperti itu. Satu terus read. Terus kalau interaksi kedua, kalian langsung read lagi aja. Oh langsung read. Gak usah dikoyak. Mana tadi Mas? Nah, terus yang read lagi. Oh gitu. Jadi nggak usah mengulang. Nggak usah. Kalau yang base tadi habis Itu ini interaksi berarti mengulang ya Mas. Misal pengukuran 45 berarti ya ngulang 45 itu tadi. Kembali Gimana sih? Apa? Yang titiknya. Iya, titiknya sama. kalau kamu Iya. nah ini loh Tapi kalau misalnya nih kalian pindah titik nih, pindah titik ini udah selesai nih. Kalau udah selesai nih kalian misalnya nih kalian read nih terakhir nih, ini terakhir. Ya dapat nilainya. Kalian catat kan udah. Kalau udah selesai kalian menu kalian cabut. Oh kalau pindah titik harus cabut. Harus cabut biar baterainya nggak habis. pindah titik itu Tapi itu memang supaya gitu. Biar dia nggak nyangkut terus kalau misal gerak-gerak kan ini harus nyambung terus kan. Terus kalau mau lanjut ke titik kedua, kalian langsung lanjutin aja. Nyeting ulang lagi. Langsung read. Oh langsung read. Karena settingnya udah pertama. settingnya waktu awal ketika mau memulai. Satu read langsung read. Terus buat iterasi tinggal read. Ya tinggal interaksi tinggal read. Read. Kalau udah selesai menu, Cabut. Tapi harus menu dulu Mas. ya menu. kamu yang punya delete kan biasanya di sini Sudah selesai. Yang jalan tuh ini ya.